akan membahas materi mengenai pengendalian dan pengauditan sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Zulaika, dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nama saya Muhammad Arya Satya Pradana. saya Nurul Hikmah, Saya Siti Mira Ramadhani S. saya Siti Nurul Fauzia, saya Nur Asti Biantari, saya Nur Fadilan Musgami. Nah, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pengendalian SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan melaporkan data keuangan organisasi. SIA meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pengolahan data. Risiko yang muncul antara lain penyalahgunaan data, kesalahan sistem, dan kecurangan atau fraud. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan audit untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan keandalan laporan keuangan dan perlindungan aset organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama pengendalian SIA adalah untuk melindungi aset organisasi, memastikan keandalan catatan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Agar efektif, pengendalian harus berlandaskan prinsip seperti penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, dokumentasi pengendalian fisik dan elektronik, serta verifikasi independen. Adapun prinsip pengendalian internal penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, dokumentasi lengkap, dan pengecekan independen. Adapun jenis-jenis pengendalian SIA yaitu yang pertama preventif, yaitu mencegah kecurangan atau kesalahan. Yang kedua detektif, yaitu mendeteksi masalah setelah terjadi. Dan yang ketiga korektif, yaitu memperbaiki kesalahan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nur Asti Biantari. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka pengendalian sistem informasi akuntansi atau SIA. Pada slide ini, kerangka pengendalian SIA berfungsi sebagai acuan dalam merancang, menerapkan, dan menilai sistem pengendalian internal. Ada 4 kerangka paling umum digunakan, yaitu COBIT, Cost Internal Control, Cost IRM, dan kerangka IRM versi kerangka internal control. Tujuan utamanya adalah memastikan semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dan risiko bisa diminimalkan. Nah, dari keempat rangka tersebut, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu COBIT 5. COBIT 5 merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan pengendalian teknologi informasi secara menyeluruh. Kerangka ini punya 5 prinsip, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kedua, mencakup seluruh perusahaan. Ketiga, terintegrasi dan menyeluruh. Keempat, menggunakan pendekatan holistik. Dan yang terakhir, memisahkan antara tata kelola dengan manajemen. Selain itu, COBIT memiliki 4 dominan proses utama, yaitu perencanaan, pembangunan, layanan, dan evaluasi. Slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka kedua, yaitu kerangka Cost Internal Control. Kerangka Cost Internal Control dibuat oleh lembaga akuntansi dan audit utama. Tujuannya untuk memperkuat pengendalian internal organisasi agar lebih efektif. Kerangka ini juga mempunyai 5 komponen utama, yaitu pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Kerangka ini juga mengalami revisi pada tahun 2013 agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan bisnis modern. Kalau Cost Internal Control lebih fokus pada pengendalian internal, maka kerangka berikutnya berfokus pada manajemen risiko, yaitu Cost IRM. Cost IRM atau Enterprise Risk Management. Kerangka ini berfungsi pada manajemen risiko untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Cost IRM meliputi proses penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, dan respon terhadap risiko. Dengan kerangka ini, organisasi dapat lebih siap dalam mengelola ketidakpastian agar bisnis bisa berjalan dan bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kerangka terakhir yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. Kerangka pengendalian internal atau EC digunakan untuk memastikan kepatuhan dan pengendalian risiko tertentu. Namun, Enterprise Risk Management memiliki cangkupan yang lebih luas karena berbasis pada risiko dan strategi organisasi.
IRM menambah 3 hal penting, yaitu pertama, menetapkan tujuan organisasi, kedua, mengidentifikasikan kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan, dan terakhir, mengembangkan respon terhadap risiko. Sekian yang bisa saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Arya Satya. Oke, perkenalkan nama saya Arya Satya Pradana dan saya akan membaca materi tentang lingkungan pengendalian, yang dimana lingkungan pengendalian ini adalah pengendalian internal merupakan fondasi dari pengendalian efektif, yang dimana termasuk lingkungan internal yang dimana budaya perusahaan yang mempengaruhi strategi, struktur, dan manajemen risiko, fondasi ERM dan IC, dan juga filosofi manajemen dan selera risiko, yang dimana sikap dan risiko yang diterima untuk mencapai tujuan perusahaan harus selaras dengan strategi, dan juga integritas, nilai etis, dan kompetensi budaya, yang dimana budaya internal budaya integrasi, kode etik jelas, pelaporan jujur, dan SDM yang kompeten sangat penting. Dan juga pengawasan oleh Dewan Direksi, yang dimana pengawasan independen, komite audit yang mengawasi pelapor keuangan dan kontrol internal. Dan juga kita akan ke struktur organisasi, yang dimana kerangka operasi dan pelaporan, desentralisasi lini produk, dan juga lokasi, dan penetapan wewenang dan tanggung jawab, yang dimana menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan dan keamanan informasi, juga standar SDM, yang dimana rekrutmen berintegrasi, kompensasi adil, pelatihan, rotasi tugas, serta penindakan pelaku penipuan, yang dimana lingkungan pengendalian yang kuat mendorong keberhasilan sistem pengendalian. Dan itu saja yang saya dapat sebutkan, dan saya lempar dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Nurfadila Ismusgami akan membawakan materi penetapan tujuan dan identifikasi kejadian. Nah, yang pertama itu ada penetapan tujuan. Penetapan tujuan merupakan komponen kedua dalam enterprise risk management. Adapun jenis-jenis tujuan ada 4, yaitu yang pertama tujuan strategis. Tujuan strategis mencerminkan sasaran tingkat tinggi yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. Tujuan ini berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham atau pemangku kepentingan umum. Yang kedua, ada tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, termasuk pengalokasian sumber daya secara optimal. Yang ketiga, ada tujuan pelaporan, yang menekankan pentingnya keandalan dan akurasi informasi yang dilaporkan, baik laporan keuangan, laporan operasional, maupun laporan manajerial. Dan yang terakhir ada tujuan kepatuhan, yang mengarah pada pemenuhan seluruh hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan eksternal, misalnya peraturan pemerintah, perpajakan, standar audit, maupun kebijakan internal seperti kode etik dan prosedur operasi standar. Selanjutnya ada identifikasi kejadian, yaitu proses mengenali risiko negatif atau peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau positif. Sumber kejadiannya itu bisa berupa dari lingkungan internal seperti kesalahan manusia, kerusakan sistem, atau kegagalan prosedur, dan adapun dari lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi, gangguan ekonomi, bencana alam, atau serangan cyber. Selanjutnya ada teknik identifikasi kejadian. Yang pertama ada daftar kejadian potensial, yaitu membuat checklist kejadian yang relevan dengan aktivitas organisasi. Yang kedua ada analisis internal, yaitu meninjau data dan pengalaman masa lalu untuk mengenali pola kejadian. Yang ketiga ada wawancara atau seminar, yaitu melibatkan manajemen dan karyawan untuk mengidentifikasi risiko. Yang keempat ada analisis titik pemicu, yaitu mengenali kondisi yang dapat memicu kejadian. Yang kelima ada data mining dan analisis sistem informasi, yaitu menggali data historis untuk menemukan indikasi kejadian signifikan.
serta analisis proses bisnis, yaitu menelusuri tahapan kerja guna menemukan potensi kesalahan atau gangguan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Siti Makfira Ramadhani. Saya Siti Makfira Ramadhani S. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian risiko dan respon. Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus merinci tujuan-tujuan mereka dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan cara risiko-risiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Nah, manajemen dapat merespon risiko dengan salah satu dari 4 cara berikut. Nah, cara yang pertama, ada risiko dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampak. Yang kedua, ada risiko bawaan atau inherent risk dan risiko residual setelah pengendalian diterapkan. Yang ketiga, ada tahapan risiko bisa berupa mengurangi, menerima, membagi atau mentransfer, dan menghindari risiko. Yang terakhir ada analisis cost benefit untuk memastikan pengendalian efisien dan efektif. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Andinela Zuleika. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Nah, aktivitas pengendalian itu adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian ini tercapai dan risiko ditangani dengan tepat. Nah, di mana manajemen ini bertanggung jawab mengembangkan sistem yang aman dan terkontrol dengan memastikan 3 hal. Yang pertama itu pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk mengurangi risiko sampai tingkat yang dapat diterima. Yang kedua itu pengendalian umum didukung dan dikembangkan melalui teknologi. Dan yang terakhir, aktivitas pengendalian dijalankan sesuai kebijakan dan prosedur perusahaan. Ada 7 aktivitas pengendalian dalam SIA. Yang pertama itu otorisasi transaksi dan aktivitas. Manajemen ini menetapkan kebijakan agar pegawai bekerja dalam batas wewenang, memastikan setiap transaksi mendapat persetujuan guna mencegah penyalahgunaan dan kesalahan. Yang kedua itu pemisahan tugas. Tanggung jawab proses transaksi ini dipisah antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dalam akuntansi sendiri, serta pembagian akses dan fungsi teknologi informasi untuk mencegah kekurangan dan penutupan kesalahan oleh satu pegawai. Yang ketiga itu pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, yaitu menggunakan metodologi dengan persetujuan manajemen, keterlibatan pengguna, analisis pengujian, dan implementasi terkendali agar sistem baru ini aman dan andal. Yang keempat itu pengendalian perubahan manajemen. Perubahan sistem harus dilakukan dengan prosedur yang menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem, serta meminimalkan risiko kesalahan dan penipuan. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Nah, dokumen elektronik dan kertas harus sesederhana mungkin, lengkap, dan menyediakan ruang otorisasi untuk memastikan pencatatan transaksi yang akurat. Yang keenam itu pengamanan aset, catatan, dan data. Perusahaan bertanggung jawab melindungi aset fisik dan data dari pencurian, kerusakan, penyalahgunaan aset, serta menjaga informasi keuangan yang disajikan itu tidak dimanipulasi. Contoh nyatanya itu pengamanan situs resmi agar tidak tertukar dengan situs yang palsu. Yang ketujuh itu pengecekan kinerja independen, tentunya dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasi untuk memastikan transaksi ini diproses dengan benar. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Siti Nurul Fauzia. Terima kasih. Ya, Siti Nurul Fauzia akan membahas materi terkait pengawasan dan audit sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu evaluasi pengendalian internal, mengukur efektivitas pengendalian dengan evaluasi formal atau audit internal. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif, melatih, mendampingi, dan mengawasi agar proses dijalankan benar dan akses aset
terkontrol. Yang ketiga, sistem akuntansi pertanggungjawaban, membandingkan kinerja aktual dengan anggaran dan standar serta menginvestigasi perbedaan signifikan. Yang keempat, pengawasan aktivitas sistem, menggunakan perangkat lunak keamanan untuk mendeteksi akses ilegal, kelemahan dan merekomendasikan perbaikan. Yang kelima, pelacakan perangkat lunak dan perangkat bergerak, melakukan audit lisensi perangkat lunak secara berkala untuk mematuhi hak cipta. Yang keenam, audit berkala, melakukan audit internal dan eksternal untuk menilai risiko dan mencegah penipuan. Yang ketujuh, petugas keamanan dan Chief Compliance Officer, menunjuk CSO dan CCO untuk mengelola keamanan dan kepatuhan sistem secara independen. Yang kedelapan, spesialis forensik, menyelidiki kasus kecurangan sebagai bagian dari tata kelola dan pelaporan keuangan. Yang kesembilan, perangkat lunak deteksi penipuan, mendeteksi pola indikasi penipuan secara otomatis. Yang ke-10, hotline penipuan, menyediakan saluran pelaporan anonim guna melindungi whistleblower dari intimidasi. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Siti Makfira Ramadhani. Terima kasih. Saya Siti Makfira Ramadhani S. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Nah, pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi sangat penting untuk menjamin keandalan data dan keamanan aset organisasi. Kerangka pengendalian seperti COVID dan COSO membantu organisasi mengelola risiko secara sistematis. Lingkungan pengendalian yang baik dan budaya integritas menjadi kunci keberhasilan dan implementasi sistem informasi akuntansi.